Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta masih pucat saat Novita membuka matanya. Tidak ada alarm yang membangunkannya. Tidurnya sudah lama tidak pernah lelap. Selalu terpotong oleh mimpi-mimpi buram atau sekadar rasa hampa yang menyergap kesadarannya bahkan di alam bawah sadar. Selama setahun penuh, setiap pagi terasa sama. Kosong. Ia berbaring sejenak, menatap langit-langit kamar yang putih bersih, membiarkan keheningan apartemen membungkusnya seperti selimut yang dingin. Di sampingnya, sisi tempat tidur itu terasa dingin dan rapi, terlalu rapi. Tidak ada lagi lekuk tubuh Edi, suaminya, tidak ada lagi dengkur halusnya yang dulu sering Novita keluhkan dalam canda. Kini, ia rela memberikan apa saja untuk mendengar suara itu lagi. Bangkit dari tempat tidur adalah sebuah rutinitas mekanis. Kakinya menapak di lantai kayu yang dingin, membawanya ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap pantulan seorang wanita yang nyaris tidak dikenali. Matanya sembab, kantung mata menghitam, dan senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini hilang entah kemana. Usianya baru 30 tahun, tapi duka telah menorehkan jejak 10 tahun lebih tua di wajahnya. Edi telah pergi. Pergi selamanya. Kecelakaan kerja di salah satu proyek tambang terpencil setahun yang lalu telah merenggutnya. Begitu kata berita yang ia terima. Sebuah ledakan dahsyat, tidak ada yang selamat, dan jasadnya bahkan tidak bisa dikenali sepenuhnya. Pemakaman berlangsung cepat dengan peti tertutup, sebuah permintaan dari perusahaan dengan alasan kondisi jenazah yang mengenaskan. Novita, yang saat itu tenggelam dalam lautan syok dan air mata, hanya bisa menurut. Setelah membersihkan diri, ia berjalan ke dapur. Tangannya secara otomatis meraih cangkir favorit Edi, cangkir keramik biru dengan gambar jangkar kecil di sisinya. Dulu Edi selalu bilang, Novita adalah pelabuhan terakhirnya, tempat jangkarnya berlabuh. Ironis. Ternyata takdir yang menjadi pelabuhan terakhirnya, bukan Novita. Ia mengisi cangkir itu dengan air putih, meneguknya perlahan sambil menatap keluar jendela. Jakarta sudah mulai menggeliat. Dari lantai 20 apartemennya, kemacetan tampak seperti semut-semut yang merayap tanpa henti. Dulu, ia dan Edi sering berdiri di sini, meminum kopi pagi sambil menerka-nerka cerita orang-orang yang terjebak di bawah sana. Kini, ia hanya melihat kerumunan tanpa wajah, kebisingan tanpa makna. Seluruh sudut apartemen ini adalah museum kenangan Edi. Foto pernikahan mereka di atas meja televisi, jaket kulit Edi yang masih tergantung di belakang pintu, koleksi piringan hitamnya yang tersusun rapi di rak. Novita tidak punya kekuatan untuk memindahkannya. Namun setiap benda itu terasa seperti belati kecil yang terus menusuk hatinya perlahan. Ibu Tari, ibu mertuanya, pernah menyarankannya untuk pindah, memulai hidup baru. Tapi bagaimana ia bisa memulai hidup baru jika separuh jiwanya terkubur bersama peti mati Edi? Ibu Tari. Mengingat wanita itu selalu meninggalkan perasaan campur aduk di hati Novita. Di satu sisi, wanita itu adalah ibu dari pria yang sangat ia cintai. Di sisi lain, sejak awal hubungan mereka, Novita selalu merasa ada jarak yang tak terlihat. Ibu Tari tidak pernah terang-terangan menolaknya. Namun sorot matanya dan pilihan katanya selalu menyeratkan bahwa Novita tidak cukup baik untuk putra satu-satunya. Setelah Edi meninggal, sikap Ibu Tari berubah drastis. Ia menjadi begitu perhatian, begitu lembut, seolah duka yang sama telah menyatukan mereka. Ialah yang mengurus semua detail pemakaman, yang menenangkan Novita saat ia histeris, dan yang memberitahunya tentang masalah pelik lainnya. Beberapa minggu setelah pemakaman, Ibu Tari datang ke apartemen dengan wajah muram. Ia duduk di hadapan Novita, memegang tangannya dengan erat. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bahwa Edi meninggalkan banyak utang tersembunyi. Utang dari investasi gagal yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membuat nama baik keluarga mereka hancur. Novita terkejut, tentu saja. Edi yang ia kenal adalah pria yang sangat bertanggung jawab dan teliti dalam urusan keuangan. Tapi saat itu, logikanya tumpul oleh duka. Ia tidak bisa berpikir jernih. Lalu Ibu Tari menyebut tentang polis asuransi jiwa Edi. Sebuah polis bernilai miliaran rupiah yang namanya tertulis atas nama Novita. Ini mungkin jalan keluar satu-satunya. Nak, kata Ibu Tari waktu itu, matanya berkaca-kaca. Gunakan uang ini untuk melunasi semua utangnya, membersihkan namanya. Anggap ini sebagai bakti terakhirmu sebagai seorang istri. Tanpa berpikir panjang, Novita setuju. Ia menandatangani semua dokumen yang disodorkan Ibu Tari, memberinya kuasa penuh untuk mencairkan dana dan mengurus semua pembayaran utang. Baginya saat itu,
Uang tidak ada artinya. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian untuk arwah suaminya. Setelah itu, Ibu Tari memberitahunya bahwa semua utang telah lunas, dan tidak ada uang yang tersisa. Novita tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia percaya sepenuhnya. Lamunannya buyar oleh dering ponsel. Panggilan dari kantor. Ia harus segera berangkat. Rutinitas lain yang membantunya bertahan hidup. Bekerja sebagai desainer grafis membuatnya bisa menenggelamkan diri dalam warna dan bentuk, melupakan kenyataan meski hanya untuk 8 jam sehari. Ia menyambar tasnya, mengunci pintu apartemen yang terasa seperti sangkar emas yang sepi, dan melangkah masuk ke dalam lift. Perjalanan menuju kantor adalah neraka Jakarta di jam sibuk. Mobilnya merayap, terjebak dalam lautan kendaraan yang saling membunyikan klakson. Panas matahari terasa menyengat, menembus kaca mobil. Novita menyalakan radio, berharap alunan musik bisa sedikit menenangkan pikirannya. Namun pikirannya terus melayang kembali ke Edi. Bagaimana jika kecelakaan itu tidak pernah terjadi? Mungkin saat ini mereka sedang merencanakan liburan akhir tahun, atau mungkin sedang bertengkar konyol tentang film apa yang akan ditonton malam ini. Kenangan-kenangan kecil itu kini terasa begitu mewah dan menyakitkan. Mobilnya berhenti total di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Disinilah dunianya yang sudah rapuh akan hancur berkeping-keping. Di tengah riuh rendah suara mesin dan klakson, telinganya menangkap suara petikan gitar yang sumbang. Novita menoleh ke arah sumber suara. Seorang pengamen berjalan di antara celah mobil, menyanyikan lagu lawas dengan suara parau. Pria itu kurus, dekil, rambutnya gondrong tak terurus menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya lusuh dan warnanya sudah pudar. Pemandangan yang biasa ia lihat setiap hari. Novita hendak membuang muka, kembali menatap lampu lalu lintas yang masih menyala merah. Namun, sesuatu menahannya. Sesuatu pada postur tubuh pria itu. Cara bahunya yang sedikit membungkuk saat memegang gitar, cara kepalanya yang sedikit miring saat bernyanyi. Sangat familiar. Jantung Novita mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran gila yang mulai merayap di benaknya. Tentu saja bukan. Edi sudah meninggal. Ini pasti hanya pikirannya yang lelah, matanya yang menipu, atau dukanya yang menciptakan ilusi. Ia sudah sering merasa melihat Edi di keramaian, punggung seseorang di mal, atau siluet orang di seberang jalan. Semua selalu berakhir dengan kekecewaan. Pengamen itu terus berjalan, semakin mendekat ke arah mobilnya. Lagunya berhenti, kini ia hanya memetik senar gitarnya asal-asalan sambil menadahkan sebuah kantong plastik kusam. Ia berhenti tepat di samping jendela mobil di depan Novita. Dari sudut ini, Novita bisa melihat profil wajahnya dengan lebih jelas. Rahangnya yang tegas, bentuk hidungnya. Jantungnya kini berdebar kencang, seperti genderang perang. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pria itu kemudian berbalik, hendak berjalan ke arah mobil di lajur sebelahnya. Saat itulah, untuk sepersekian detik, wajahnya menghadap lurus ke arah Novita. Rambut gondrongnya tersibak sedikit oleh angin dari knalpot bus di sebelahnya. Dan Novita melihatnya. Di atas alis kiri pria itu, ada sebuah bekas luka tipis berwarna putih. Bekas luka yang ia tahu ceritanya luar kepala. Bekas luka yang didapat Edi belasan tahun lalu saat mereka remaja, jatuh dari sepeda saat mencoba membuat Novita terkesan. Bekas luka yang sering Novita sentuh dengan ujung jarinya saat mereka berpelukan. Waktu seolah berhenti. Suara klakson, deru mesin, teriakan pedagang asongan, semuanya lenyap. Yang ada hanya tatapan kosong pria itu dan detak jantung Novita yang memekakan telinga. Pria itu tidak melihatnya. Matanya hanya menatap kosong ke depan, lelah oleh kerasnya kehidupan jalanan. Tapi Novita melihatnya. Ia melihat suaminya. Edi. Kurus, kotor, dan hancur. Tapi itu benar-benar dia. Suaminya yang telah dikubur setahun lalu kini berdiri beberapa meter darinya, hidup dan bernapas. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson dengan brutal. Novita tersentak dari kelumpuhannya. Tangannya gemetar hebat. Ia melirik ke spion, melihat pria itu berjalan gontai ke trotoar. Tanpa berpikir, didorong oleh kekuatan yang tidak ia tahu berasal dari mana, Novita membanting setirnya ke kiri, memotong lajur dan berhenti mendadak di bahu jalan. Ia tidak peduli pada makian para pengendara lain. Matanya terpaku pada sosok itu. Sosok suaminya. Dunianya tidak lagi hanya kosong. Dunianya kini adalah sebuah kebohongan besar. Dan ia harus tahu apa kebenaran di baliknya. Setelah memarkir mobilnya di tempat yang lebih aman, Novita duduk terdiam selama beberapa menit. Tangannya masih gemetar, mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Jantungnya masih berpacu liar, memompa darah yang terasa dingin ke seluruh tubuhnya. Pikirannya adalah badai yang kacau. Edi masih hidup. Kalimat itu terus berulang di kepalanya, menabrak semua logika dan keyakinan yang telah ia pegang selama setahun terakhir. Duka yang selama ini membungkusnya seperti jubah berat, kini terkoyak, memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di baliknya, sebuah pengkhianatan. Pertanyaan-pertanyaan mulai menyerbu benaknya tanpa ampun. Jika Edi masih hidup, lalu jasad siapa yang ada di dalam peti mati itu? Mengapa ia memalsukan kematiannya? Mengapa ia meninggalkannya sendirian dalam kesedihan yang begitu mendalam? Dan yang paling membingungkan, jika ia berhasil melakukan semua itu, mengapa ia sekarang hidup sebagai pengamen jalanan yang menyedihkan? Seharusnya, jika ini adalah sebuah rencana, ia hidup nyaman di suatu tempat, bukan menderita di jalanan Jakarta. Novita meraih ponselnya, ingin menelepon seseorang. Polisi? Apa yang akan ia katakan? Bahwa ia melihat arwah suaminya mengamen? Mereka akan menganggapnya gila. Ibu Tari? Jantungnya berdebar kencang saat memikirkan ibu mertuanya. Tiba-tiba, semua kebaikan dan perhatian Ibu Tari setahun terakhir terasa janggal. Desakannya untuk mengurus pemakaman, ceritanya tentang utang, dorongannya untuk menggunakan uang asuransi. Semua terasa seperti bagian dari sebuah skenario yang rapi. Apakah Ibu Tari terlibat? Pikiran itu terasa begitu mengerikan, namun menancap kuat di benaknya. Ia tidak bisa mempercayai siapapun. Ia sendirian dalam hal ini. Hari itu, ia tidak pernah sampai ke kantor. Ia menelepon atasannya, beralasan sakit mendadak. Sisa harinya ia habiskan dengan berkeliling tanpa tujuan. Mencoba menjernihkan pikirannya, namun yang ada hanyalah kekacauan. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah yang gelap, memandangi foto pernikahan mereka. Senyum Edi di foto itu kini terlihat seperti sebuah topeng. Pria yang ia nikahi, yang ia cintai dengan sepenuh hati, ternyata adalah orang asing yang mampu merancang kebohongan sekejam ini. Air matanya tidak keluar. Rasa sedihnya telah tergantikan oleh amarah yang dingin dan membara. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu. Ia akan mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Keesokan harinya, Novita mengubah total rutinitasnya. Ia mengambil cuti dari kantor. Misinya hanya satu, menemukan pria itu lagi. Sejak pagi buta, ia sudah memarkir mobilnya di sebuah tempat yang tidak mencolok, tak jauh dari persimpangan lampu merah tempat ia melihatnya kemarin. Matanya awas mengamati setiap pengamen yang datang dan pergi. Ia menunggu dengan kesabaran yang luar biasa, didorong oleh kobaran api di dalam dadanya. Jam demi jam berlalu. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Panasnya udara dan kebosanan mulai menggerogoti tekadnya. Keraguan mulai muncul kembali. Mungkin kemarin ia memang hanya salah lihat. Mungkin matanya memang menipunya. Ia menunggu selama 3 hari. 3 hari yang terasa seperti selamanya. Ia hanya makan roti yang dibawanya dari rumah dan minum air dari botol. Ia hampir menyerah. Mungkin memang lebih baik hidup dalam duka yang jujur daripada mengejar hantu dari sebuah pengkhianatan. Saat matahari mulai condong ke barat di hari ketiga, saat ia hendak menyalakan mesin mobil untuk pulang, ia melihatnya. Sosok kurus dengan gitar usang itu berjalan gontai menuju persimpangan. Jantung Novita serasa berhenti berdetak sejenak, lalu berpacu kencang. Kali ini, ia tidak akan membiarkannya lepas. Novita menunggu hingga pria itu selesai bekerja, saat lampu lalu lintas mulai sedikit lengang. Ia melihat Edi berjalan menjauh dari persimpangan, menyusuri trotoar dengan langkah lelah. Dengan menjaga jarak yang cukup jauh, Novita mulai membuntutinya. Ia mengendarai mobilnya dengan sangat pelan, bersembunyi di balik mobil-mobil lain, memastikan ia tidak terlihat. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut, cemas, dan sebuah semangat aneh untuk mengungkap misteri ini. Edi berjalan kaki cukup jauh, membawanya keluar dari jalan utama yang ramai, masuk ke area permukiman yang lebih padat dan kumuh. Ganggang sempit memaksa Novita untuk memarkir mobilnya dan melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Ia mengenakan topi dan kacamata hitam, mencoba menyamarkan dirinya sebanyak mungkin. Udara di gang itu terasa pengap, bau comberan dan sampah bercampur menjadi satu. Sangat kontras dengan dunianya yang bersih dan steril di apartemen. Bagaimana bisa Edi, suaminya yang dulu sangat pemilih dan higienis, bisa bertahan hidup di tempat seperti ini? Pengejaran itu terasa seperti adegan dalam film thriller. Novita bersembunyi di balik gerobak pedagang, di belakang tiang listrik, setiap kali Edi menoleh ke belakang. Tapi pria itu sepertinya tidak menyadari apa-apa. Pikirannya tampak kosong, langkahnya berat seolah menanggung beban seluruh dunia. Akhirnya,
Setelah berjalan hampir 20 menit menyusuri labirin gang yang membingungkan, Eddie berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Rumah itu tampak sangat menyedihkan. Dindingnya berlumut, catnya mengelupas di sana-sini, dan beberapa gentingnya tampak pecah. Novita menemukan tempat persembunyian yang sempurna di balik sebuah warung kelontong yang sudah tutup di seberang jalan. Dari sana, ia bisa melihat pintu rumah itu dengan jelas. Ia melihat Eddie mengetuk pintu dengan pelan. Seluruh tubuh Novita menegang. Siapa yang akan membuka pintu? Apakah ia tinggal sendirian? Atau pintu itu terbuka? Sesosok wanita muda muncul dari dalam. Wanita itu mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat seadanya. Novita menyipitkan matanya, mencoba mengenali wajah itu. Saat wanita itu melangkah sedikit keluar ke cahaya sore yang remang-remang, napas Novita tercekat. Ia kenal wanita itu. Wajah itu sering ia lihat di album foto lama milik Ibu Tari. Wajah yang selalu dipuji-puji oleh ibu mertuanya. Windy. Cinta pertama Eddie saat SMA, wanita yang menurut Ibu Tari jauh lebih sepadan untuk putranya dibandingkan Novita. Lutut Novita terasa lemas. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Eddie tidak hanya memalsukan kematiannya, ia melakukannya untuk bisa kembali bersama wanita lain. Wanita yang selalu menjadi bayang-bayang dalam pernikahan mereka. Namun, kejutan paling menyakitkan belum berakhir. Saat Windy berbalik untuk mempersilakan Eddie masuk, Novita melihatnya dengan sangat jelas. Perut Windy buncit. Sangat buncit. Tidak salah lagi, wanita itu sedang hamil tua. Mungkin sudah memasuki bulan ke-8 atau ke-9. Sebuah keluarga baru. Mereka sedang membangun sebuah keluarga baru di atas kuburan pernikahan Novita, di atas duka dan air matanya. Pemandangan itu adalah sebuah pukulan telak yang meremukan sisa-sisa hatinya. Rasa marah, sakit, cemburu, dan jijik berbaur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Ia bersandar di dinding warung, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Jadi ini semua alasannya. Sebuah rencana busuk yang dirancang oleh suaminya, kekasih lamanya, dan kemungkinan besar, ibu mertuanya sendiri. Mereka telah membuangnya seperti sampah, mengambil semuanya darinya, lalu melanjutkan hidup seolah-olah ia tidak pernah ada. Malam itu, saat ia kembali ke mobilnya, tidak ada lagi air mata di wajah Novita. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan tekad yang sekeras baja. Mereka telah salah besar jika mengira Novita adalah wanita lemah yang akan pasrah pada takdir. Mereka telah meremehkannya. Ia tidak akan hanya mengungkap kebenaran. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia akan memastikan mereka semua membayar setiap tetes air mata yang telah ia keluarkan. Permainan mereka mungkin sudah selesai, tapi permainannya baru saja akan dimulai. Malam itu, apartemen yang biasanya terasa kosong kini terasa sesak oleh amarah. Novita tidak bisa duduk diam. Ia mondar-mandir di ruang tengah, dari jendela ke sofa, dari sofa ke dapur, seperti seekor harimau yang terperangkap di dalam kandang. Bayangan perut buncit Windy dan wajah lelah Eddie di depan rumah kontrakan kumuh itu, terus berputar di benaknya seperti film rusak. Setiap detail kecil dari pemandangan itu terasa seperti sayatan baru di hatinya. Duka yang selama setahun ini menjadi identitasnya kini telah menguap, digantikan oleh energi baru yang gelap dan kuat. Energi untuk membalas dendam. Ia berhenti di depan cermin besar di lorong. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia benar-benar menatap matanya sendiri. Tidak ada lagi kekosongan di sana. Yang ada adalah kilatan api, sebuah ketajaman yang sudah lama hilang. Wanita rapuh yang menangisi nasibnya setiap malam telah mati. Di tempatnya, berdiri seorang wanita yang telah dikhianati hingga ke akar jiwanya, dan pengkhianatan itu telah mengubahnya menjadi baja. Ia tidak akan hancur. Ia akan menjadi palu godam yang menghancurkan dunia kebohongan mereka. Pikiran pertamanya adalah konfrontasi. Mendobrak pintu rumah kontrakan itu, menyeret Eddie dan Windy keluar, dan meneriakkan semua kebusukan mereka di hadapan para tetangga. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Itu adalah tindakan impulsif yang hanya akan memberinya kepuasan sesaat. Mereka akan mengelak. Mereka akan menuduhnya gila. Tanpa bukti, ceritanya hanyalah omong kosong seorang janda yang berhalusinasi. Ibu Tari, dengan citra ibu bijaksana dan berduka, akan dengan mudah memutarbalikkan fakta dan membuatnya terlihat seperti orang yang tidak waras. Tidak. Ia tidak bisa gegabah. Ia harus bermain cerdas. Ia harus mengumpulkan amunisi sebelum menyatakan perang. Ia butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang bisa meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan mereka hingga ke fondasinya. Dan untuk mendapatkan bukti itu, ia harus kembali ke sarang mereka. Ia harus masuk ke dalam dunia mereka,
menguping, mengamati, dan menjadi hantu yang benar-benar menghantui mereka. Rencana itu mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak bisa kembali ke sana di siang hari. Terlalu berisiko. Malam hari adalah waktu yang tepat. Saat kegelapan bisa menjadi jubahnya, dan keheningan bisa membantunya mendengar lebih jelas. Malam itu juga, didorong oleh adrenalin, ia memutuskan untuk kembali. Ia mengganti pakaiannya dengan setelan berwarna gelap, kaos hitam lengan panjang dan celana jin hitam. Ia mengikat rambutnya, mengenakan sepatu kets tanpa suara, dan menyambar kunci mobilnya. Wajahnya keras dan penuh tekad. Perjalanan kembali ke pemukiman kumuh itu terasa sangat berbeda. Jika sore tadi ia dipenuhi oleh rasa syok dan sakit hati, kini ia dipenuhi oleh tujuan. Ia memarkir mobilnya beberapa blok dari lokasi, di tempat yang cukup ramai agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan menyusuri ganggang yang sama, namun kini dengan langkah yang lebih pasti dan waspada. Udara malam terasa lebih dingin dan lembab. Suara jangkrik dan lolongan anjing liar menjadi musik latar misinya. Ia tiba di seberang rumah kontrakan itu. Lampu di dalamnya masih menyala, cahayanya yang kekuningan menembus dari jendela depan yang gordennya tidak tertutup rapat. Ia bersembunyi di tempat yang sama, di balik warung yang gelap, dan mulai mengamati. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia menunggu, menajamkan pendengarannya. Setelah hampir 1 jam menunggu dalam keheningan yang menegangkan, ia mulai mendengar suara. Awalnya hanya gumaman yang tidak jelas, namun perlahan suara itu menjadi lebih keras, lebih tajam. Itu adalah suara Windy, meninggi dalam nada frustrasi. Novita memberanikan diri. Dengan sangat hati-hati, ia menyeberang jalan yang sepi, merayap di sepanjang dinding rumah-rumah tetangga, hingga ia berada tepat di bawah jendela kontrakan itu. Ia menempelkan telinganya ke dinding kayu yang lapuk, berdoa agar tidak ada yang melihatnya. Dari dalam, percakapan itu terdengar jauh lebih jelas. Itu adalah sebuah pertengkaran. Aku sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini, Ed. Suara Windy terdengar nyaring dan penuh amarah. Lihat tempat ini, bau, pengap, dan banyak tikus. Ini bukan kehidupan yang kamu janjikan. Ini bukan kehidupan yang ibumu janjikan. Novita menahan napas. Ibunya. Jadi benar, Ibu Tari adalah dalangnya. Suara Edi terdengar sebagai jawaban, parau dan lelah. Sabar, Win. Ibu bilang kita harus bersembunyi dulu untuk sementara. Sampai semuanya aman. Sampai orang-orang berhenti membicarakanku. Aman? Sudah setahun, Ed. Setahun kita hidup seperti gembel di sini. Windy membentak. Sementara ibumu enak-enakan di rumahnya yang besar. Uang itu ada padanya. Uang asuransi istrimu. Miliaran rupiah. Seharusnya kita sudah membeli rumah, mobil, dan semua yang kita inginkan. Aku sebentar lagi melahirkan, dan kamu mau anak kita lahir di tempat menjijikan ini. Setiap kata yang diucapkan Windy adalah paku yang menancap di hati Novita. Uang asuransinya. Uang yang ia serahkan dengan ikhlas untuk membersihkan nama baik suaminya, kini menjadi bahan pertengkaran antara suaminya dan selingkuhannya. Rasa mual naik ke tenggorokannya, tapi ia menekannya dengan paksa. Ia harus mendengar semuanya. Ibu bilang uangnya sedang diinvestasikan agar bertambah banyak. Edi mencoba menenangkan, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Dia hanya memberi kita cukup untuk hidup sebulan sekali. Dia bilang ini demi keamanan kita. Windy tertawa sinis, tawa yang terdengar kejam. Keamanan? Atau karena dia tidak percaya padamu? Dia takut kamu akan kabur dengan semua uang itu dan meninggalkannya, sama seperti kamu meninggalkan istrimu yang bodoh itu. Dia memegang kendali penuh, Ed. Kita ini hanya bonekanya. Istri yang bodoh. Hinaan itu membakar telinga Novita. Jadi begitu mereka memandangnya. Wanita bodoh yang mudah ditipu. Kemarahannya kini berubah menjadi es yang dingin. Jaga bicaramu, Windy. Dia ibuku. Edi membentak balik, tapi tidak ada kekuatan dalam suaranya. Ibumu yang licik, balas Windy tak kalah keras. Dia yang punya ide ini dari awal. Dia yang merencanakan semuanya. Dan sekarang dia yang menikmati hasilnya. Aku muak hanya mendapatkan sisa-sisa. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu, meninggalkan pekerjaanku, bersembunyi di sini seperti penjahat. Aku berhak mendapatkan bagianku. Pertengkaran mereka terus berlanjut, saling menyalahkan dan mengungkit janji-janji palsu. Novita menyerap setiap kata, setiap kalimat, merekamnya dalam ingatannya. Ini adalah buktinya. Pengakuan dari mulut mereka sendiri. Sebuah konspirasi yang dirancang oleh Ibu Tari, dieksekusi oleh Edi,
dengan Windy sebagai hadiah utamanya. Mereka bertiga telah menari di atas kuburan palsu Eddie, merayakan kemenangan mereka dengan uang hasil air matanya. Novita merasa sudah cukup mendengar. Ia tidak tahan lagi mendengar suara mereka. Dengan hati-hati, ia bergerak mundur, menjauh dari jendela itu, menyelinap kembali ke dalam kegelapan gang. Langkahnya terasa ringan. Beban keraguan telah terangkat dari pundaknya. Kini ia tahu siapa musuhnya, apa motif mereka, dan di mana kelemahan mereka. Kelemahan mereka adalah keserakahan. Ikatan mereka tidak dibangun di atas cinta, melainkan di atas kebohongan dan uang. Dan ikatan seperti itu sangat rapuh, sangat mudah untuk dihancurkan. Saat ia berjalan kembali menuju mobilnya, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang dingin dan tanpa kehangatan. Mereka telah membangkitkan monster di dalam dirinya. Ibu Tari mengira ia sedang mengendalikan permainan, memegang semua kartu. Ia tidak tahu bahwa pemain baru telah memasuki arena. Seorang pemain yang tidak akan rugi apa-apa, dan bertekad untuk memenangkan semuanya kembali. Target pertamanya sudah jelas. Sang Ratu Ular, Ibu Tari. Ia akan mendatanginya, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai anak domba yang hilang, menantu yang berbakti. Dan dari sana, ia akan mulai menanam racunnya. Keesokan paginya, Novita bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama setahun. Sebuah tujuan yang jelas. Amarah dan rasa sakitnya semalam telah mengkristal menjadi sebuah rencana yang dingin dan penuh perhitungan. Ia akan menghadapi Ibu Tari, tapi tidak dengan amarah yang meledak-ledak. Ia akan menggunakan topeng yang sama dengan yang dikenakan ibu mertuanya, topeng kepalsuan. Ia akan memainkan perannya sebagai menantu yang lugu dan berduka, untuk memancing ular itu keluar dari sarangnya. Ia mandi lebih lama dari biasanya, memilih pakaian dengan hati-hati. Sebuah blus berwarna krem yang lembut dan rok panjang berwarna coklat. Pakaian yang menyiratkan kesopanan dan kesedihan yang tenang. Ia merias wajahnya tipis-tipis, cukup untuk menutupi sisa-sisa malam tanpa tidur, namun tetap membiarkan sedikit pucat di wajahnya terlihat. Penampilannya harus sempurna, mendukung peran yang akan ia mainkan. Sebelum berangkat, ia menelepon Ibu Tari. Suaranya ia buat sedikit bergetar, seolah menahan tangis. "Halo, Ibu," sapanya dengan lembut. "Maaf mengganggu pagi-pagi." Novita tiba-tiba rindu sekali dengan ibu. Dan dengan Mas Edi. "Bolehkah Novita mampir ke rumah nanti?" Di seberang telepon, terdengar suara Ibu Tari yang penuh kehangatan palsu. "Tentu saja, sayang. Pintu rumah ibu selalu terbuka untukmu. Datanglah kapan saja. Ibu juga sangat merindukanmu." Suara itu, yang dulu selalu berhasil menenangkannya, kini terdengar seperti desisan ular di telinga Novita. Ia harus menahan diri untuk tidak memutuskan telepon saat itu juga. Perjalanan menuju rumah Ibu Tari terasa seperti perjalanan ke medan perang. Rumah itu terletak di sebuah kompleks perumahan elit yang asri dan tenang, sangat jauh berbeda dari dunia kumuh tempat Eddie dan Windy bersembunyi. Saat Novita membelokkan mobilnya ke jalan di depan rumah itu, ia melihat sesuatu yang baru. Ket rumahnya baru, tamannya ditata ulang dengan sangat indah, dan di garasi, di samping mobil lama Ibu Tari, terparkir sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru yang masih mengkilap. Uang asuransinya telah bekerja dengan sangat baik, pikir Novita dengan getir. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum turun dari mobil, memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa ia tampilkan. Saat ia menekan bel, pintu langsung terbuka. Ibu Tari berdiri di sana, menyambutnya dengan senyum keibuan dan pelukan hangat. Pelukan itu terasa dingin dan menjijikan di kulit Novita. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak mendorong wanita itu menjauh. "Ya ampun, Nak, kamu terlihat kurus sekali," kata Ibu Tari sambil mengelus pipi Novita. "Ayo, masuk. Ibu sudah siapkan teh jahe kesukaanmu." Sandiwara yang sempurna. Novita membiarkan dirinya dituntun masuk ke ruang tamu. Interior rumah itu juga tampak baru. Sofa baru, gorden baru, lukisan baru di dinding. Semua barang mahal yang berteriak kemewahan. Novita duduk di sofa yang empuk, sementara Ibu Tari pergi ke dapur. Matanya berkeliling, memindai setiap sudut ruangan, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjadi petunjuk. Ibu Tari kembali dengan nampan berisi 2 cangkir teh dan sepiring kue. Ia duduk di hadapan Novita, menatapnya dengan tatapan penuh simpati yang terlatih. "Bagaimana kabarmu, Nak? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Novita menunduk, memainkan ujung blusnya. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya saja, kemarin Novita mimpi bertemu Mas Edi," katanya, suaranya nyaris berbisik. Ini adalah umpannya. Ia ingin melihat reaksi wanita itu.
Dia tersenyum, Bu. Tapi dia terlihat sedih. Seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi tidak bisa. Mata Ibu Tari berkaca-kaca seketika. Sebuah pertunjukan akting yang luar biasa. Ia meraih tangan Novita. Itu karena kamu sangat merindukannya, sayang. Kita semua merindukannya. Edi pasti sudah tenang di sana, melihat betapa kuatnya istri yang ia tinggalkan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Novita. Membersihkan namanya dari semua masalah. Dia pasti sangat bangga padamu. Setiap kata pujian itu terasa seperti tamparan. Novita harus menggigit bagian dalam bibirnya agar tidak berteriak. Ia hanya mengangguk pelan, membiarkan Ibu Tari terus menenangkannya dengan kebohongan-kebohongannya. Mereka mengobrol selama hampir 1 jam. Novita terus bercerita tentang kesepiannya, tentang kenangannya bersama Edi, sementara Ibu Tari menanggapinya dengan nasihat-nasihat bijak dan kata-kata penghiburan. Sebuah dialog absurd antara korban dan predatornya. Novita tahu ia tidak bisa hanya duduk di sini. Ia harus bergerak. Ia harus menemukan sesuatu. Ia melirik ke arah ruang kerja Ibu Tari yang pintunya sedikit terbuka. Di sanalah biasanya ibu mertuanya menyimpan semua dokumen penting. Ia butuh alasan untuk bisa mendekat ke sana. Saat Ibu Tari sedang bercerita tentang rencana liburannya ke Eropa, sebuah liburan yang jelas-jelas dibiayai oleh uang duka Novita, Novita menjalankan rencananya. Ia menggerakkan tangannya, seolah-olah hendak meraih cangkir tehnya, namun sengaja menyenggol tas tangannya yang ia letakkan di tepi meja kopi. Tas itu jatuh ke lantai dengan suara keras. Isinya berhamburan ke segala arah. Lipstik, dompet, kunci, dan ponselnya menggelinding di lantai marmer. Oh, ya ampun. Maafkan aku, Bu. Aku ceroboh sekali. Seru Novita dengan panik yang dibuat-buat. Tidak apa-apa, sayang, tidak apa-apa, kata Ibu Tari sambil ikut membungkuk. Ini adalah kesempatannya. Sebagian besar barangnya jatuh di dekat sofa, tapi Novita dengan sengaja mendorong sebuah pulpen dengan kakinya hingga menggelinding jauh ke arah pintu ruang kerja. Biar Novita yang ambil, Bu, katanya sambil mulai merangkak, memunguti barang-barangnya satu persatu. Ia bergerak perlahan, mengulur waktu. Saat ia sampai di dekat pintu ruang kerja untuk mengambil pulpennya, matanya bekerja dengan cepat, memindai isi ruangan itu. Meja kerja Ibu Tari tampak rapi. Ada tumpukan kertas, laptop, dan sebuah bingkai foto kecil. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di sudut meja, di atas tumpukan majalah, tergeletak selembar brosur yang mengkilap. Brosur sebuah apartemen mewah di pusat kota. Jantungnya berdebar. Ia harus melihatnya lebih dekat. Sambil berpura-pura kesulitan meraih pulpen yang berada di kolong sebuah kabinet kecil, ia menopang tubuhnya dengan satu tangan di dekat meja, memberinya pandangan yang lebih jelas ke arah brosur itu. Itu adalah brosur untuk unit Gria Tawang, tipe yang paling mahal. Dan di sudut kanan atas brosur itu, ada sebuah tulisan tangan kecil yang rapi, ditulis dengan tinta biru. Mata Novita terpaku pada tulisan itu. 3 baris kata yang menghancurkan sisa-sisa keraguannya dan mengkonfirmasi semua kecurigaan terburuknya. Tulisan itu berbunyi, "Hadiah untuk Windy. Cucu Oma." Napas Novita tercekat. Cucu Oma. Jadi Ibu Tari tidak hanya tahu tentang Windy, ia tahu tentang kehamilannya. Ia bahkan sudah menyiapkan hadiah penyambutan untuk cucu haramnya, sebuah Gria Tawang mewah yang dibeli dengan uang asuransi kematian putranya sendiri. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu dingin, dan begitu terencana. Ia cepat-cepat meraih pulpennya dan bangkit berdiri, berusaha keras agar wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan dan kemarahan yang meluap-luap di dalam dirinya. Ia memasukkan semua barangnya kembali ke dalam tas dengan tangan yang sedikit gemetar. "Sudah semua, Nak?" tanya Ibu Tari, yang sudah kembali duduk di sofa. "Sudah, Bu. Maaf sekali lagi sudah merepotkan," jawab Novita. Suaranya berhasil ia jaga agar tetap stabil. Ia tidak bisa tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Udara terasa menyesakan, dipenuhi oleh kebusukan dan kebohongan. Ia pamit pulang, beralasan ada janji lain yang harus ia tepati. Ibu Tari mengantarnya sampai ke pintu, sekali lagi memeluknya dan menyuruhnya untuk sering-sering berkunjung. Saat Novita sudah berada di dalam mobilnya dan melaju menjauh dari rumah itu, ia tidak bisa menahannya lagi. Sebuah tawa kering dan getir keluar dari mulutnya. Tawa yang lebih mirip isak tangis. Cucu Oma. Wanita itu telah merampok masa depannya, merampok kebahagiaannya, dan kini sedang membangun masa depan baru untuk keluarga palsunya. Ia kini memiliki bukti fisik, sebuah kaitan langsung antara Ibu Tari dan Windy. Brosur itu adalah kunci. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia harus mendapatkan brosur itu. Permainan catur ini telah naik ke level berikutnya. Dan Novita sudah siap untuk melakukan skakmat.
Brosur apartemen itu menjadi titik balik bagi Novita. Ia tidak lagi hanya bergerak berdasarkan insting dan kecurigaan. Kini ia punya bukti nyata. Sepotong kertas yang menghubungkan Ibu Tari, Windy, dan kebohongan mereka. Namun, ia tahu selembar brosur dengan tulisan tangan tidak akan cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ia butuh bukti hukum, dokumen, dan saksi. Dan untuk itu, ia tidak bisa lagi bekerja sendirian. Ia butuh seorang sekutu, seseorang yang juga memiliki alasan untuk membenci Eddie dan Ibu Tari. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama, Bhaskara. Bhaskara adalah mitra bisnis Eddie. Mereka membangun perusahaan konsultan konstruksi itu dari nol bersama-sama. Namun, sekitar 6 bulan sebelum kematian Eddie, hubungan mereka retak. Eddie memberitahu Novita bahwa Bhaskara telah berkhianat, menggelapkan dana perusahaan di belakangnya. Saat itu, Novita percaya begitu saja pada suaminya. Eddie, dibantu oleh Ibu Tari yang ikut menanam modal di perusahaan, berhasil mendepak Bhaskara dari perusahaan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Bhaskara pergi dengan reputasi yang hancur. Mengingat kembali kejadian itu sekarang, dengan semua yang telah ia ketahui, Novita yakin cerita itu adalah kebohongan lain yang telah dirancang dengan rapi. Bhaskara bukanlah pelaku, melainkan korban pertama. Melacak Bhaskara tidaklah sulit. Setelah didepak dari perusahaan, ia memulai usaha kecil-kecilan, sebuah bengkel custom motor di pinggiran kota. Novita menemukan alamatnya melalui media sosial. Keesokan harinya, ia pergi ke sana. Bengkel itu tidak besar, namun terlihat rapi dan sibuk. Bau oli dan suara mesin gerinda memenuhi udara. Seorang pria berperawakan tegap dengan kaos yang ternoda oli muncul dari balik sebuah motor yang sedang dibongkar. Itu Bhaskara. Wajahnya tampak lebih keras dan lelah dibandingkan terakhir kali Novita melihatnya. Saat melihat Novita, ekspresi Bhaskara langsung berubah menjadi dingin dan penuh kewaspadaan. "Mau apa kamu di sini?" tanyanya ketus. "Kalau kamu disuruh suamimu atau ibunya untuk menuntutku lagi, bilang pada mereka aku sudah tidak punya apa-apa." Novita menelan ludah, menguatkan hatinya. "Saya datang sendiri, Mas Bas," katanya pelan. "Dan saya datang bukan sebagai musuh. Saya butuh bantuanmu." Bhaskara tertawa sinis. "Bantuan? Setelah kalian menghancurkan hidup saya? Kamu salah tempat, Novita." Ia hendak berbalik, kembali ke pekerjaannya. "Eddie masih hidup," ucap Novita cepat, suaranya tegas. Langkah Bhaskara terhenti. Ia berbalik perlahan, menatap Novita dengan tatapan tidak percaya bercampur keraguan. "Apa maksudmu?" "Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri," lanjut Novita, kini melangkah lebih dekat. "Dia memalsukan kematiannya. Saya yakin ini ada hubungannya dengan cara mereka menyingkirkanmu dari perusahaan. Mereka butuh kendali penuh atas perusahaan untuk melancarkan rencana mereka. Saya yakin kamu tidak bersalah. Kamu dijebak, sama seperti saya yang ditipu." Bhaskara menatap Novita lama, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang ia lihat hanyalah kejujuran yang putus asa. Ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang kotor dengan punggung tangannya. "Aku selalu tahu ada yang tidak beres," gumamnya. "Cara mereka memfitnahku terlalu rapi, terlalu terencana." Ia memberi isyarat pada Novita untuk mengikutinya ke sebuah kantor kecil di bagian belakang bengkel. Di dalam kantor yang pengap itu, dikelilingi oleh tumpukan nota dan suku cadang, Novita menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia melihat Eddie mengamen, bagaimana ia mengikutinya dan menemukan Windy yang sedang hamil, bagaimana ia menguping pertengkaran mereka tentang uang asuransi, dan terakhir, tentang brosur apartemen mewah yang ia temukan di rumah Ibu Tari. Semakin banyak Novita bercerita, wajah Bhaskara semakin mengeras karena marah. "Jadi begitu," desisnya. "Mereka menendangku keluar, lalu memalsukan kematian Eddie untuk mencairkan asuransi dan mengambil alih seluruh aset perusahaan." Cerdas sekali. Wanita tua itu benar-benar iblis berwujud manusia. "Karena itu saya butuh bantuanmu, Mas Bas," kata Novita. "Kamu lebih tahu seluk-beluk perusahaan daripada saya. Kamu tahu di mana mereka mungkin menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Dokumen, transaksi, apa saja." Bhaskara terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ini adalah kesempatannya untuk balas dendam, untuk membersihkan namanya. "Aku tidak punya akses lagi ke sistem perusahaan," katanya. "Tapi sebelum aku benar-benar diusir, aku sempat menyalin beberapa data dan mengamankan beberapa dokumen yang menurutku aneh. Aku tidak bisa membuktikannya waktu itu, tapi aku yakin itu adalah kunci penipuan mereka."
Ia bangkit dan membuka sebuah lemari arsip yang sudah berkarat. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kardus yang sudah berdebu. Ia meletakkannya di atas meja di hadapan Novita. Aku menyimpan ini semua sebagai pengingat agar tidak pernah percaya pada siapapun lagi, katanya dengan getir. Novita membuka kotak itu. Di dalamnya ada tumpukan laporan keuangan, salinan faktur, dan catatan-catatan bank. Apa yang harus saya cari? Tanya Novita. Cari transaksi janggal, jelas Baskara sambil mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan itu. Beberapa bulan sebelum aku dipecat, Edi dan ibunya mulai melakukan banyak pembayaran ke vendor-vendor yang belum pernah kudengar. Jumlahnya besar. Saat aku tanya, Edi selalu bilang itu untuk proyek baru yang bersifat rahasia. Salah satu nama yang paling sering muncul adalah sebuah perusahaan bernama PT Cahaya Abadi. Aku mencoba melacaknya, tapi alamat perusahaan itu fiktif. Aku yakin itu adalah perusahaan cangkang yang mereka gunakan untuk menyedot uang perusahaan. Sebuah nama. Sebuah petunjuk konkret. Novita merasa secercah harapan. Ada lagi, lanjut Baskara. Soal kecelakaan itu sendiri. Proyek di Kalimantan itu terkenal buruk dalam hal keselamatan kerja. Sangat aneh jika laporan investigasi resminya begitu bersih dan menyimpulkan itu murni kecelakaan tanpa ada kelalaian. Pasti ada pejabat atau petugas yang disuap untuk menutup-nutupi semuanya. Kemudian, Baskara menyebutkan satu hal lagi yang membuat darah Novita berdesir. Satu hal yang mungkin bisa kamu selidiki. Dokter yang menandatangani sertifikat kematian Edi. Namanya Dr. Hendrawan. Setahuku, dia teman main Ibu Tari sejak kecil. Orangnya terkenal, fleksibel, kalau sudah urusan uang. Novita merasa seperti baru saja diberi peta harta karun. Peta yang akan membawanya bukan pada emas, melainkan pada kebenaran. Ia memiliki nama perusahaan cangkang, potensi suap dalam laporan kecelakaan, dan nama seorang dokter korup yang kemungkinan besar adalah kunci dari pemalsuan kematian Edi. Terima kasih, Mas Bas, kata Novita tulus, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah mau percaya padaku. Baskara mengangguk. Musuh dari musuhku adalah temanku, katanya. Hancurkan mereka, Novita. Demi aku, dan demi dirimu sendiri. Jika kamu butuh bantuan lagi, jangan ragu datang ke sini. Novita membawa kotak kardus itu pulang ke apartemennya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyulap meja makannya menjadi markas investigasi. Ditemani secangkir kopi hitam pekat, ia mulai memeriksa setiap lembar dokumen, mencari nama PT Cahaya Abadi, mencari setiap kejanggalan yang bisa ia temukan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia kini punya sekutu. Dan di dalam kotak berdebu itu, ia yakin, terkubur semua kebohongan yang akan ia gali satu persatu hingga ke akarnya. Sementara Novita mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki, di rumah kontrakan yang pengap di ujung gang sempit, persekutuan Edi dan Windy mulai retak dari dalam. Kehidupan yang mereka jalani jauh dari fantasi kemewahan yang mereka bayangkan. Realitas yang keras menghantam mereka setiap hari, mengikis sisa-sisa cinta mereka yang memang tidak pernah kokoh. Suasana di dalam rumah itu selalu tegang. Windy, yang kehamilannya semakin besar, menjadi semakin mudah marah. Panas, pegal, dan mual yang ia rasakan diperparah oleh kondisi hidup mereka yang menyedihkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berbaring di atas kasur tipis sambil bermain ponsel, memandangi kehidupan glamor teman-teman lamanya di media sosial. Setiap foto liburan atau tas bermerek baru yang diunggah teman-temannya terasa seperti tamparan, mengingatkannya pada semua yang telah dijanjikan namun tidak pernah ia dapatkan. Kemarahannya selalu tumpah pada Edi. Baginya, Edi adalah sumber dari semua masalahnya. Lihat ini, serunya suatu sore, melemparkan ponselnya ke pangkuan Edi. Temanku baru saja pulang dari Jepang. Sementara aku bahkan tidak bisa membeli es krim tanpa harus berpikir dua kali. Ini semua salahmu. Kamu yang terlalu penurut pada ibumu. Edi hanya bisa diam menerima cacian itu. Ia sendiri merasa seperti di neraka. Rasa bersalah pada Novita menggerogotinya setiap malam, membuatnya sulit tidur. Ia mengkhianati wanita yang tulus mencintainya, hanya untuk berakhir di tempat ini, terjebak bersama wanita serakah yang tidak henti-hentinya mengeluh. Ia rindu kehidupannya yang dulu. Ia rindu tawa Novita, rindu percakapan mereka yang tenang, rindu rasa nyaman dan damai di apartemen mereka. Kini, hidupnya hanya diisi oleh suara nyaring Windy dan bau apa rumah kontrakan ini. Peran barunya sebagai orang mati juga menyiksanya. Ia tidak bisa pergi kemana-mana. Ia tidak bisa bertemu teman-temannya. Ia hidup dalam ketakutan terus-menerus akan dikenali orang. Mengamen di lampu merah adalah satu-satunya pelariannya.
Satu-satunya cara ia bisa merasakan sedikit udara luar dan mendapatkan uangnya sendiri, meski hanya beberapa lembar ribuan. Uang itu terasa lebih berharga daripada uang kiriman bulanan dari ibunya. Uang kiriman itu terasa seperti tali kekang, pengingat bahwa ia tidak lebih dari seorang tahanan. Ibu Tari semakin memperketat kendalinya. Setiap kali Edi menelepon untuk meminta uang lebih, ibunya selalu punya 1000 alasan. Investasinya sedang turun, kita harus hemat, atau ibu tidak bisa sering-sering transfer dalam jumlah besar, nanti dicurigai pihak bank. Semua alasan itu bohong, Edi tahu itu. Ibunya hanya ingin memastikan ia dan Windy tetap bergantung padanya. Ibunya menikmati kekuasaan yang ia miliki atas mereka. Puncak pertengkaran mereka terjadi di suatu malam yang panas. Kiriman uang dari Ibu Tari bulan itu terlambat 3 hari. Mereka sudah kehabisan beras dan hanya makan mie instan selama 2 hari berturut-turut. Telepon ibumu sekarang juga, perintah Windy dengan suara bergetar karena marah. Aku tidak mau makan mie lagi. Bayi ini butuh nutrisi. Sudah ku telepon dari pagi, tapi tidak diangkat. Jawab Edi lemah, sambil menatap kosong ke dinding yang lembab. Tidak diangkat? Omong kosong. Dia pasti sedang sibuk berbelanja dengan uang kita, teriak Windy. Emosinya meledak. Ia bangkit dengan susah payah, napasnya terengah-engah. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku muak denganmu dan ibumu. Kamu bilang setelah beberapa bulan kita akan pindah ke apartemen mewah itu. Mana? Semuanya bohong. Sabar, Win. Ibu pasti punya rencana, kata Edi, mengulangi kalimat yang sama seperti mantra yang sudah kehilangan kekuatannya. Rencananya adalah membuat kita membusuk di sini. Windy sudah kalap. Ia mulai melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya. Bantal, gelas plastik, sisir. Edi hanya diam, membiarkan wanita itu melampiaskan amarahnya. Kemudian, Windy melihat sebuah kotak kardus di sudut ruangan. Kotak berisi beberapa barang pribadi Edi yang sempat ia bawa dari kehidupan lamanya. Dengan sisa tenaganya, Windy menendang kotak itu sekuat tenaga. Isinya tumpah berantakan ke lantai. Beberapa buku lama, sebuah album foto kecil, dan sebuah ponsel tua. Semua kenanganmu dari istri lamamu itu tidak berguna. Sama sepertimu, hina Windy. Edi tidak peduli dengan buku atau album foto itu. Tapi matanya terpaku pada ponsel tua yang tergeletak di lantai. Itu bukan ponsel yang ia gunakan sehari-hari. Itu adalah ponsel keduanya, ponsel rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh ibunya. Ponsel yang sengaja ia simpan karena berisi sesuatu yang ia anggap sebagai polis asuransinya sendiri, jika suatu saat rencananya dengan ibunya berantakan. Saat Windy akhirnya kelelahan dan menangis terseduh-seduh di atas kasur, Edi perlahan bangkit. Ia memunguti barang-barangnya yang berserakan. Saat ia mengambil ponsel tua itu, tangannya sedikit gemetar. Ia menekan tombol daya. Layarnya menyala, menampilkan baterai yang masih tersisa sedikit. Ia membuka galeri rekaman suara. Di sana, ada sebuah file audio yang ia beri nama, Rencana. Itu adalah rekaman percakapan telepon antara dirinya dan ibunya, 2 minggu sebelum kecelakaan itu terjadi. Percakapan di mana ibunya dengan sangat rinci menjelaskan seluruh rencana jahat mereka, dari awal hingga akhir. Ia merekamnya diam-diam, sebagai jaminan. Saat itu, ia hanya berpikir untuk berjaga-jaga. Kini, rekaman itu terasa seperti satu-satunya senjata yang ia miliki. Ia menatap Windy yang tertidur dalam kelelahan, lalu menatap ponsel di tangannya. Sebuah pikiran nekat mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Terpenjara oleh ibunya, disiksa oleh Windy. Mungkin sudah waktunya untuk membuat rencana baru. Rencana yang hanya untuk dirinya sendiri. Ponsel di tangannya terasa berat, seperti sebuah kunci yang bisa membuka pintu kebebasan, atau justru pintu kehancuran yang lebih parah. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Edi merasa memiliki sebuah pilihan. Dan pilihan itu membuatnya takut sekaligus memberinya secercah harapan. Di apartemennya yang sunyi, Novita bekerja tanpa lelah. Meja makannya kini lebih mirip ruang strategi perang daripada tempat makan. Dokumen-dokumen dari Baskara tersebar, ditandai dengan pulpen warna-warni. Setiap malam, ia dan Baskara berkomunikasi melalui telepon, mencocokkan data, dan mencoba menarik benang merah dari tumpukan angka dan nama yang rumit. Mereka berhasil membuat kemajuan. Mereka menemukan beberapa transfer besar dari rekening perusahaan ke PT Cahaya Abadi. Dengan sedikit penelusuran lebih dalam, Baskara berhasil menemukan akta pendirian perusahaan cangkang itu. Seperti yang sudah diduga, perusahaan itu terdaftar atas nama seorang sepupu jauh Ibu Tari,
seorang pria tua yang tinggal di desa dan kemungkinan besar tidak tahu namanya dicatut untuk sebuah skema penipuan. Setiap bukti yang mereka temukan terasa seperti sebuah kemenangan kecil, namun Novita tahu ini belum cukup. Dokumen keuangan bisa diperdebatkan di pengadilan. Pengacara yang lihai bisa memutarbalikkan semuanya. Ia membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ia butuh pengakuan. Ia butuh kesaksian dari orang dalam. Pikirannya terus kembali pada Eddie. Pertengkaran yang ia dengar malam itu menunjukkan bahwa Eddie bukanlah penjahat yang bahagia. Ia adalah pion yang tersiksa, seekor anjing yang diikat dengan tali kekang yang terlalu pendek oleh ibunya. Ia adalah titik terlemah dalam konspirasi ini. Keputusan itu terasa gila dan sangat berbahaya, namun Novita tahu ia harus melakukannya. Ia akan menemui Eddie. Bukan untuk memaki, bukan untuk menuntut, melainkan untuk menawarkan sebuah aliansi yang tak terduga. Ia akan menggunakan kebenaran sebagai senjatanya, menunjukkan pada Eddie bahwa ia juga adalah korban dari keserakahan ibunya sendiri. Menemukan momen yang tepat adalah kuncinya. Ia tidak mungkin mendatangi rumah kontrakan itu. Windy pasti akan membuat keributan. Ia harus menemukan Eddie saat pria itu sendirian dan paling rentan. Setelah seharian mengamati dari jauh, ia menemukan polanya. Setiap sore menjelang maghrib, setelah selesai mengamen, Eddie tidak langsung pulang. Ia selalu berhenti di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan besar. Sendirian, menatap kosong ke cangkir kopinya selama hampir 1 jam. Itulah waktunya. Waktu di mana Eddie merenungi nasibnya, jauh dari omelan Windy. Sore itu, Novita menunggu. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di seberang warung. Saat ia melihat Eddie berjalan gontai menuju sebuah gang sepi yang merupakan jalan pintas menuju area kontrakannya, jantungnya berdebar kencang. Inilah saatnya. Ia keluar dari mobil, menarik napas dalam-dalam, dan mengikutinya masuk ke dalam gang. Eddie, panggilnya. Suaranya tenang namun tajam, membelah keheningan gang yang remang-remang. Pria itu membeku. Punggungnya menegang. Perlahan, sangat perlahan, ia berbalik. Saat matanya bertemu dengan mata Novita, wajahnya berubah pucat pasi. Ekspresinya adalah campuran antara ketakutan melihat hantu dan kepanikan seorang buronan yang tertangkap. Matanya liar, mencari jalan untuk kabur. Novita, bisiknya, suaranya serak seolah sudah lama tidak digunakan untuk menyebut nama itu. Bagaimana? Aku tahu semuanya, Ed, potong Novita, langkahnya mantap mendekatinya. Aku tahu tentang Windy. Aku tahu tentang kehamilannya. Aku tahu kalian tinggal di kontrakan kumuh di ujung gang ini. Mata Eddie membelalak ngeri. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya terbata-bata. Sebuah kalimat klise yang terdengar menyedihkan. Oh, benarkah? Novita berhenti beberapa langkah di depannya. Ia tidak berteriak. Suaranya tetap dingin dan terkendali, yang entah kenapa justru terdengar lebih mengintimidasi. Aku juga tahu tentang pertengkaran kalian. Tentang uang asuransi jiwaku yang kalian tunggu-tunggu. Tentang bagaimana ibumu mengendalikan kalian dengan uang kiriman bulanan yang menyedihkan. Setiap kalimat Novita adalah sebuah pukulan telak yang membuat Eddie semakin terpojok. Ia bersandar di dinding bata yang kotor, tidak ada lagi tempat untuk lari. Dengarkan aku, lanjut Novita, mengubah nadanya sedikit. Bukan lagi mengancam, melainkan seperti sedang menyatakan sebuah fakta yang menyedihkan. Kamu melakukan semua ini untuk apa, Ed? Untuk hidup seperti ini? Menjadi pengamen di jalanan? Dimaki-maki setiap hari oleh wanita yang hanya menginginkan uangmu? Apakah ini kehidupan mewah yang ibumu janjikan? Eddie hanya bisa menunduk. Tidak sanggup menatap mata Novita. Kamu pikir ibumu peduli padamu? Novita tertawa kecil, tawa tanpa humor. Kamu salah besar. Kamu hanyalah alat baginya. Pion yang bisa ia korbankan. Dia tidak akan pernah memberikanmu kendali atas uang itu. Dia menikmatinya sendirian. Kemudian, Novita mengeluarkan senjata pamungkasnya. Kebenaran yang ia temukan di rumah Ibu Tari. Saat aku ke rumah ibumu, aku melihat sesuatu yang menarik. Katanya, sebuah brosur gria tawang mewah. Hadiah yang sudah ia siapkan. Tapi bukan untukmu, Ed. Di sana tertulis dengan jelas, hadiah untuk Windy dan cucu Oma. Dia sudah menyiapkan kehidupan baru untuk mereka berdua. Setelah anak itu lahir, menurutmu kamu masih akan berguna baginya? Kamu akan dibuang begitu saja, Ed. Tanpa uang, tanpa identitas, tanpa masa depan. Kata-kata itu menghantam Eddie lebih keras dari tamparan manapun. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi keputusasaan total. Ia melihat kebenaran dalam kata-kata Novita.
Selama ini ia hanya menyangkal. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa ibunya hanya memanfaatkannya. Hadiah untuk Windy dan cucunya. Bukan untuknya. Ia memang hanya alat. Air mata akhirnya mengalir di pipi pria itu, bercampur dengan debu dan keringat jalanan. Ia terisak tanpa suara, sebuah isakan pria yang hancur dan kalah. Ia menatap Novita, wanita yang telah ia hancurkan hidupnya, dan untuk pertama kalinya ia tidak melihat kebencian di mata itu, melainkan sebuah kekuatan yang dingin. Mungkin wanita ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Eddie merogoh saku celananya yang kumal. Bukan dompet atau ponselnya yang biasa. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tua yang sudah usang. Ia menyalakannya, membuka sebuah folder, dan menunjukkannya pada Novita. Di layar retak itu, ada sebuah file audio. Aku punya sesuatu yang bisa menghancurkannya, bisik Eddie, suaranya bergetar hebat. Sesuatu yang dia tidak tahu aku simpan. Aku merekamnya. Novita menatap layar ponsel itu. Nama filenya hanya satu kata. Rencana. Di gang sempit yang gelap itu, sebuah persekutuan yang paling mustahil akhirnya terbentuk. Persekutuan antara sang korban dan sang pengkhianat, disatukan oleh musuh yang sama. Pertemuan rahasia itu diatur di bengkel Baskara yang sudah tutup. Suasananya sangat tegang. Baskara berdiri di sudut ruangan, tangannya bersedekap, menatap Eddie dengan kebencian yang tidak berusaha ia sembunyikan. Baginya, Eddie adalah wajah dari kehancuran hidupnya. Eddie, di sisi lain, duduk membungkuk di sebuah kursi reot, tidak berani menatap siapapun, tampak seperti terdakwa yang menunggu vonis. Novita berdiri di antara mereka, berperan sebagai penengah yang rapuh. Putar rekamannya, kata Novita memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, Eddie menghubungkan ponsel tuanya ke sebuah speaker kecil yang dibawa Novita. Ia menekan tombol putar. Hening sejenak, hanya ada suara derak statis, lalu sebuah suara yang familiar memenuhi ruangan. Suara Ibu Tari. Jernih, dingin, dan penuh percaya diri. Rekaman itu adalah sebuah mahakarya kejahatan. Selama hampir 15 menit, suara Ibu Tari mengalir tanpa jeda, menjelaskan rencananya kepada Eddie seolah sedang memaparkan sebuah proposal bisnis. Ruangan itu menjadi senyap, hanya diisi oleh suara dari neraka itu. Pertama, kita singkirkan Baskara, kata suara Ibu Tari di rekaman. Kita buat beberapa transaksi fiktif ke rekening pribadinya, lalu kita laporkan dia. Reputasinya akan hancur, dia tidak akan bisa melawan. Baskara mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Lalu, soal kecelakaan itu, lanjut suara itu. Proyek di Kalimantan itu sempurna. Keamanannya longgar, kecelakaan kecil sering terjadi. Kita hanya perlu membuatnya terlihat besar. Bapak Hartono dari Dinas Pengawas sudah ada di genggaman Ibu. Sedikit, uang terima kasih, akan membuat laporannya bersih. Untuk jasadnya, jangan khawatir. Ibu punya kenalan di rumah sakit. Ada beberapa jenazah tanpa identitas yang bisa kita pinjam, surat-suratnya. Petinya harus tertutup, itu kuncinya. Novita memejamkan matanya, merasakan kembali kengerian hari pemakaman itu. Bagian terpenting adalah Novita, kata Ibu Tari, dan kali ini suaranya terdengar merendahkan. Anak itu terlalu cinta, terlalu naif. Saat kamu meninggal, dia akan hancur. Ibu yang akan menenangkannya. Ibu akan menjadi sandarannya. Saat itulah ibu akan menceritakan soal utang-utangmu. Dia akan percaya apapun yang ibu katakan. Dia akan menyerahkan semua uang asuransi itu tanpa bertanya sedikitpun. Setelah itu, kamu bersembunyi dengan Windy. Ibu akan menginvestasikan uangnya. Kalian harus hidup sederhana dulu, jangan menarik perhatian. Nanti kalau semua sudah aman, baru kita nikmati hasilnya. Rekaman itu berakhir dengan tawa kecil Ibu Tari yang mengerikan. Saat suara itu hilang, keheningan yang tersisa terasa berat dan menyesakan. Baskara bersandar ke dinding, wajahnya pucat. Bahkan ia tidak menyangka rencana wanita itu sedetail dan sekeji ini. Novita adalah yang pertama pulih. Rekaman itu menyakitkan, tapi juga memberinya kekuatan. Ini adalah senjata kita, katanya, suaranya mantap. Ini bukti utama. Tapi kita butuh bukti pendukung untuk membuatnya tak terbantahkan. Mereka bertiga, sebuah trio yang aneh, mulai menyusun strategi. Rekaman itu adalah pusatnya, dan mereka akan membangun benteng bukti di sekelilingnya. Langkah pertama adalah Dr. Hendrawan. Baskara, dengan sedikit bantuan dari kenalannya di dunia maya, berhasil menemukan alamat praktik baru dokter itu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah.
Mereka tidak bisa mendatanginya langsung. Mereka mengirim sebuah paket anonim. Di dalamnya hanya ada sebuah pemutar MP3 murah. Isinya, potongan rekaman suara Ibu Tari yang menyebut nama dan perannya dengan jelas. Di bawah pemutar MP3 itu ada secari kertas bertuliskan, "Kami punya versi lengkapnya. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi saksi, atau menjadi tersangka. Kami akan menghubungi Anda dalam 48 jam." Teror psikologis adalah cara yang paling efektif. Langkah kedua adalah PT Cahaya Abadi. Dengan rekaman itu sebagai konteks, dokumen-dokumen keuangan dari Baskara kini menjadi sangat masuk akal. Semua transaksi ke perusahaan cangkang itu adalah bagian dari skema untuk menguras aset sebelum Edi meninggal. Baskara dan Novita bekerja sama menyusun sebuah laporan rinci, lengkap dengan diagram alur dana yang jelas. Langkah ketiga, dan yang paling personal bagi Novita, adalah apartemen mewah itu. Ia menyewa seorang detektif swasta yang direkomendasikan Baskara. Tugasnya sederhana, menyamar sebagai calon pembeli superkaya dan mendatangi kantor pemasaran Gria Tawang itu. Sang detektif berhasil. Dengan sedikit pancingan dan tip, ia mendapatkan informasi dari seorang staf penjualan yang cerewet. Unit Gria Tawang nomor 17A memang sudah laku. Dipesan atas nama Windy Astuti, dengan uang muka yang dibayarkan lunas 2 bulan lalu melalui transfer dari rekening atas nama Tari Handoko. Sang detektif bahkan berhasil mendapatkan salinan brosur yang sama persis dengan yang dilihat Novita. Dalam waktu 1 minggu, semua kepingan puzzle sudah berada di tangan mereka. Mereka punya rekaman pengakuan, laporan aliran dana yang detail, salinan bukti pemesanan apartemen, dan yang paling penting, sebuah telepon dari Dr. Hendrawan yang ketakutan. Setelah negosiasi yang menegangkan, dokter itu setuju untuk menandatangani surat pernyataan di bawah sumpah yang menceritakan semua perbuatannya, dengan imbalan namanya akan disebut sebagai saksi yang bekerja sama saat kasus ini dibawa ke polisi. Semua bukti sudah lengkap. Mereka bisa saja langsung pergi ke polisi dan membiarkan hukum berjalan. Tapi bagi Novita, itu tidak cukup. Ibu Tari telah mempermalukannya, menipunya di depan semua orang, membuatnya tampak seperti janda bodoh yang menyedihkan. Ia ingin pembalasan yang setimpal. Ia ingin mempermalukan Ibu Tari di panggungnya sendiri, di hadapan orang-orang yang selama ini memuji kebijaksanaan dan ketabahannya. Malam itu, ia menelepon ibu mertuanya. Ia memasang suaranya yang paling lembut, paling rapuh. "Halo, Ibu," sapanya. "Novita, sayang." "Ada apa, Nak?" jawab Ibu Tari dengan nada keibuannya yang biasa. "Ibu, tidak terasa sudah hampir setahun Mas Edi pergi," kata Novita, suaranya sengaja dibuat bergetar. Novita berencana mengadakan acara doa bersama dan syukuran kecil di sebuah restoran, untuk mengenang 1 tahun kepergiannya. Novita ingin mengundang keluarga dan teman-teman terdekat. Ada jeda sejenak. "Oh, itu ide yang bagus sekali, Nak. Kamu memang istri yang berbakti." "Karena itu, Novita sangat berharap ibu bisa datang," lanjut Novita. "Dan mungkin, memberikan sepatah dua kata untuk mengenang Mas Edi. Sebagai ibu yang paling mencintainya, semua orang pasti ingin mendengar dari ibu." Di seberang telepon, Novita bisa membayangkan senyum puas di wajah Ibu Tari. Kesempatan untuk kembali menjadi pusat perhatian, untuk kembali memainkan perannya sebagai ibu yang tegar dan berduka. "Tentu saja, sayang. Tentu saja ibu akan datang," jawab Ibu Tari. "Kirimkan saja detailnya. Ibu akan siapkan pidato yang indah untuk putra kita." "Terima kasih banyak, Bu," kata Novita. "Terima kasih." Ia menutup telepon. Udara di sekitarnya terasa dingin. Panggung telah disiapkan. Para aktor sudah berada di posisinya. Tirai untuk babak terakhir akan segera dibuka. Dan Novita, sang sutradara, sudah siap untuk memulai pertunjukan pembalasannya. Restoran yang dipilih Novita adalah tempat yang elegan dan berkelas. Tempat yang sering dikunjungi oleh kalangan sosialita teman-teman Ibu Tari. Ruangan pribadinya didekorasi dengan nuansa putih yang lembut, bunga lili segar di setiap meja, dan sebuah layar proyektor besar di salah satu sisi dinding, yang saat ini menampilkan kolase foto-foto kenangan Edi dan Novita. Suasananya hikmat dan penuh haru, persis seperti yang diharapkan dari sebuah acara peringatan. Para tamu mulai berdatangan. Keluarga besar, teman-teman dekat, dan kolega-kolega bisnis, semua datang dengan wajah penuh simpati. Mereka memeluk Novita, mengucapkan kata-kata penghiburan, dan memuji ketabahannya. Novita menerima semuanya dengan senyum tipis yang rapuh, memainkan perannya sebagai janda yang berduka dengan sempurna. Di dalam hatinya, ia merasakan ketenangan yang dingin. Setiap tatapan kasihan dari para tamu terasa seperti bahan bakar yang mengobarkan api di dalam dirinya. Akhirnya, tamu kehormatan tiba.
Ibu Tari masuk ke dalam ruangan dengan anggun, mengenakan gaun sutra berwarna gelap dan perhiasan mutiara. Wajahnya disetel dalam ekspresi duka yang agung. Ia langsung menjadi pusat perhatian. Semua orang mengerubunginya, memberinya kekuatan, memuji ketegarannya sebagai seorang ibu yang kehilangan putra satu-satunya. Ia menyambut semua itu dengan anggun, sesekali menyeka sudut matanya yang seolah-olah basah oleh air mata. Ibu Tari menghampiri Novita dan memeluknya erat. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Nak," bisiknya di telinga Novita. "Ibu sangat bangga padamu." "Ini semua untuk Mas Edi, Bu," jawab Novita, suaranya terdengar tulus. "Silakan duduk, Bu. Ibu adalah tamu kehormatan malam ini." Acara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustadz. Suasana menjadi semakin syahdu. Setelah doa selesai, pembawa acara mempersilakan Novita untuk memberikan kata sambutan. Novita berjalan ke depan panggung kecil, tangannya memegang secari kertas seolah ia telah menyiapkan teks. Ia memulai dengan ucapan terima kasih kepada semua yang telah datang. Ia berbicara tentang cintanya pada Edi, tentang kenangan indah mereka. Suaranya terdengar bergetar, dan beberapa tamu mulai terlihat menyeka air mata. Kemudian, ia menatap lurus ke arah ibu mertuanya yang duduk di meja depan. "Namun, malam ini, saya tidak bisa berdiri di sini sendirian," lanjut Novita. Suaranya menjadi lebih kuat. "Ada seseorang yang cintanya pada Mas Edi jauh lebih besar dari siapapun. Seseorang yang menjadi pilar kekuatan bagi kita semua. Ibu mertua saya tercinta, Ibu Tari." Semua mata kini tertuju pada Ibu Tari. Wanita itu tersenyum lembut, sedikit menunduk seolah malu-malu. "Sebelum ibu memberikan kata kenangannya," kata Novita, "saya ingin menunjukkan sesuatu. Sebuah persembahan kecil dari saya untuk ibu. Untuk menunjukkan betapa saya menghargai semua yang telah ibu lakukan untuk saya, dan untuk membersihkan nama baik Mas Edi." Lampu ruangan sedikit diredupkan. Layar proyektor yang tadinya menampilkan foto-foto kenangan kini berubah menjadi hitam. Para tamu menatap layar dengan penasaran. Ibu Tari menatap Novita dengan senyum bangga. Gambar pertama yang muncul di layar bukanlah foto kenangan, melainkan sebuah foto buram yang diambil dari jarak jauh. Foto Edi, kurus dan dekil, sedang memegang gitar di sebuah persimpangan lampu merah. Suara bisik-bisik mulai terdengar di dalam ruangan. Para tamu tampak bingung. Senyum di wajah Ibu Tari membeku. Jantungnya mulai berdebar kencang. Gambar berikutnya muncul, foto Windy, dengan perut buncitnya, berdiri di depan pintu rumah kontrakan yang kumuh. Lalu, foto bukti transfer dari rekening Ibu Tari ke Windy. Dan yang terakhir, foto brosur Gria Tawang mewah itu, dengan tulisan tangan, "Hadiah untuk Windy O cucu Oma," yang diperbesar hingga memenuhi seluruh layar. Ruangan itu kini sunyi senyap. Kebingungan para tamu telah berubah menjadi keterkejutan. Wajah Ibu Tari kini pucat pasi, matanya membelalak ngeri menatap layar, lalu beralih ke Novita. Ia melihat senyum tipis di wajah menantunya, senyum seorang pemenang. "Mungkin ibu bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi?" kata Novita, suaranya kini terdengar dingin dan bergema di seluruh ruangan. "Mungkin kita semua butuh penjelasan. Dan saya rasa, penjelasan terbaik datang dari mulut ibu sendiri." Sebelum Ibu Tari bisa berkata apa-apa, sebelum ia bisa berteriak bahwa ini semua adalah fitnah, suara dari speaker yang terpasang di seluruh ruangan mulai terdengar. Bukan musik lembut, melainkan suara rekaman itu. Suara Ibu Tari yang dingin dan penuh perhitungan, menjelaskan rencana kejahatannya dari awal hingga akhir. Keputusasaan total kini terpancar di wajah Ibu Tari. Ia mencoba bangkit, mencoba berteriak, tapi kakinya terasa lemas dan suaranya tercekat di tenggorokan. Para tamu menatapnya dengan campuran rasa ngeri, jijik, dan tidak percaya. Wanita yang mereka kagumi sebagai sosok ibu yang tegar ternyata adalah monster berhati iblis. Reputasinya, citranya, harga dirinya, semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik di hadapan semua orang yang ia kenal. Saat rekaman itu berakhir dengan tawa mengerikan Ibu Tari, keheningan di ruangan itu terasa memekakan. Semua mata tertuju pada wanita yang kini terduduk lemas di kursinya, gemetar hebat. Tepat pada saat itu, pintu utama restoran terbuka lebar. 2 orang polisi berseragam masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh Baskara yang berjalan dengan kepala tegak. Dan di belakang mereka, berjalan sesosok pria yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Edi. Tidak lagi dekil dan kurus. Ia mengenakan kemeja bersih, wajahnya tertunduk dalam rasa malu yang tak terhingga. Di sampingnya, Windy berjalan sambil menangis, perutnya yang besar tampak begitu kontras dengan suasana kehancuran di sekelilingnya. Ibu Tari mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata putranya.
Bukan arwah, bukan hantu, melainkan Edi yang hidup, berdiri di hadapannya sebagai bukti nyata dari kejahatannya. Sebuah pekikan lirih keluar dari mulutnya, sebelum akhirnya ia terkulai pingsan di kursinya. Pertunjukan telah berakhir. Novita berdiri tegak di atas panggung, menatap pemandangan di hadapannya dengan perasaan lega yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang keadilan. Ini tentang merebut kembali hidupnya. Dan malam itu, ia telah berhasil. Ibu Tari, Edi, dan Windy digiring ke kantor polisi. Berita tentang konspirasi asuransi yang melibatkan keluarga terpandang itu meledak menjadi skandal besar, menghiasi halaman depan surat kabar dan menjadi topik utama di program berita televisi selama berminggu-minggu. Reputasi keluarga Handoko hancur tak bersisa. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara, surat pernyataan Dr. Hendrawan, kesaksian Baskara, dan laporan aliran dana, para tersangka tidak bisa lagi mengelak. Ibu Tari, sang dalang utama, dijatuhi hukuman penjara paling berat atas rangkaian tuduhan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan perencanaan kejahatan. Di dalam ruang sidang, tidak ada lagi jejak keanggunan di wajahnya, yang ada hanyalah penyesalan dan kebencian. Edi, karena kerjasamanya dalam mengungkap kasus dan memberikan kesaksian yang memberatkan ibunya, menerima hukuman yang lebih ringan. Namun, ia tetap harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Ia menerima vonisnya dengan pasrah. Rasa bersalah telah menjadi bayangannya yang abadi. Windy, dengan pertimbangan kehamilannya, dijatuhi hukuman percobaan dengan kewajiban lapor. Setelah melahirkan, ia menghilang dari kehidupan publik, membawa serta anaknya untuk memulai hidup baru yang jauh dari bayang-bayang skandal. Apartemen mewah yang menjadi impiannya disita oleh negara. Bagi para pahlawan dalam cerita ini, keadilan membawa fajar yang baru. Baskara, dengan namanya yang telah bersih, berhasil mendapatkan kembali kendali atas perusahaan yang ia bangun. Dengan bantuan pemberitaan media yang positif tentang perannya dalam mengungkap kasus, bisnisnya justru berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Ia tidak pernah melupakan bantuan Novita. Dan Novita, ia akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Uang asuransi yang menjadi sumber malapetaka itu, akhirnya dikembalikan kepadanya secara utuh. Namun, uang itu tidak lagi terasa penting. Yang lebih berharga adalah kebenaran yang telah ia perjuangkan. Ia menjual apartemen yang penuh kenangan pahit itu, dan memulai lembaran baru di tempat yang baru. Ia tidak menggunakan uang itu untuk kemewahan. Terinspirasi oleh pengalamannya sendiri, ia mendirikan sebuah yayasan. Sebuah lembaga bantuan hukum dan konseling bagi para wanita yang menjadi korban penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang harus merasa sendirian dan tak berdaya seperti yang pernah ia rasakan. Rasa sakitnya telah bertransformasi menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Adegan terakhir dari kisahnya bukanlah adegan di ruang sidang atau di kantor polisi, melainkan sebuah adegan yang tenang dan penuh harapan. Beberapa tahun kemudian, Novita berdiri di balkon kantor yayasannya, menatap matahari sore yang keemasan. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Wajahnya tidak lagi dibayangi oleh duka atau amarah. Ada guratan senyum yang tulus di bibirnya, senyum seorang pejuang yang telah memenangkan perangnya dan menemukan tujuan hidup yang baru. Ia tidak lagi memikirkan Edi atau Ibu Tari. Mereka hanyalah bab kelam dalam buku hidupnya yang telah ia tutup rapat-rapat. Kini, ia sedang menulis bab-bab baru yang penuh dengan harapan, kekuatan, dan cahaya. Ia telah membuktikan bahwa dari pengkhianatan yang paling gelap sekalipun, seseorang bisa bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Karma telah menemukan jalannya, dan keadilan, meskipun terkadang lambat, pada akhirnya akan selalu datang. 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 Akan selalu